Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas materi tentang analisis data penelitian kuantitatif. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Enfariha, kemudian saya sendiri Muhammad Abimanyu Fitrayanuar Gunawan, kemudian ada Muhammad Khairul Fuad, dan yang terakhir ada Nur Hidayah. Pengertian analisis data. Analisis data adalah proses yang dilakukan secara sistematis melalui catatan hasil observasi, wawancara, dan yang lainnya yang telah dikumpulkan oleh peneliti dengan teknik-teknik pengumpulan data dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Pengertian analisis data menurut para ahli. Menurut Nung Muhajir, mengemukakan bahwa pengertian analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan upaya mencari makna. Kemudian, menurut Bogdan dan Biglan, mengemukakan bahwa analisis data adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk mencari, menemukan, dan menyusun transkrip wawancara, catatan-catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya yang telah dikumpulkan peneliti dengan teknik-teknik pengumpulan data lainnya. Jenis-jenis analisis data. Jenis-jenis analisis data itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu data bermuatan kualitatif. Yang kedua yaitu data bermuatan kuantitatif. Yang pertama, data bermuatan kualitatif. Data bermuatan kualitatif disebut juga dengan data lunak. Data semacam ini diperoleh melalui penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif atau penilaian kualitatif. Keberadaan data bermuatan kualitatif adalah catatan lapangan yang berupa catatan atau rekaman kata-kata, kalimat, atau paragraf yang diperoleh dari wawancara menggunakan pertanyaan terbuka, observasi partisipatoris, atau pemaknaan peneliti terhadap dokumen atau peninggalan. Yang kedua yaitu data bermuatan kuantitatif. Keberadaan data bermuatan kuantitatif adalah angka-angka atau kuantitas, baik diperoleh dari jumlah suatu penggabungan ataupun pengukuran. Data bermuatan kuantitatif yang diperoleh dari jumlah suatu penggabungan selalu menggunakan bilangan cacah. Contoh data seperti ini adalah angka-angka hasil sensus, angka-angka hasil tabulasi terhadap jawaban, terhadap angket, atau wawancara terstruktur. Adapun data bermuatan kuantitatif hasil pengukuran adalah skor-skor yang diperoleh melalui pengukuran seperti skor tes, prestasi, belajar, skor skala motivasi, skor timbangan, dan semacamnya. Selanjutnya yaitu teknik analisis data penelitian kuantitatif. Analisis kuantitatif yang biasa digunakan adalah analisis statistik. Biasanya analisis ini terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Teknik analisis statistik deskriptif yang dapat digunakan antara lain
Yang pertama yaitu penyajian data dalam bentuk tabel. Yang kedua, penyajian data dalam bentuk visual. Yang ketiga yaitu perhitungan ukuran tendensi sentral. Yang keempat yaitu penghitungan ukuran letak. Yang kelima yaitu penghitungan ukuran penyebaran. Selanjutnya, statistik inferensial. Kalau dalam statistik deskriptif hanya bersifat memaparkan data, maka dalam statistik inferensial sudah ada upaya untuk mengadakan penarikan kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Biasanya, analisis ini mengambil sampel tertentu dari sebuah populasi yang jumlahnya banyak, dan dari hasil analisis terhadap sampel tersebut digeneralisasikan terhadap populasi. Oleh karena itulah, statistik inferensial ini juga disebut dengan istilah statistik induktif. Berdasarkan jenis analisisnya, statistik inferensial terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, analisis korelasional. Analisis korelasional adalah analisis statistik yang berusaha untuk mencari hubungan atau pengaruh antara dua buah variabel atau lebih. Dalam analisis korelasional ini, variabel dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, variabel bebas, yaitu variabel yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Dan yang kedua, ada variabel terikat, yaitu variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lain. Contoh penelitian yang berupaya untuk mencari korelasi antar variabel diantaranya adalah hubungan antara tingkat pendapatan dengan jumlah tabungan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin besar pula tabungan yang ia miliki. Dan yang kedua adalah hubungan antara harga produk dengan daya beli. Semakin tinggi harga suatu produk, maka semakin rendah daya beli masyarakat. Banyak sekali teknik analisis statistik yang dapat digunakan untuk analisis korelasional ini. Penggunaan masing-masing teknik analisis tersebut sangat tergantung pada jenis skala datanya. Skala data terdiri dari data nominal, yaitu data kualitatif yang tidak memiliki jenjang. Contohnya jenis kelamin, asal daerah, pekerjaan orang tua, hobi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah data ordinal, yaitu data kualitatif yang memiliki jenjang, seperti tingkat pendidikan, ranking kelas, dan sebagainya. Yang ketiga ada data interval atau rasio, yaitu data kuantitatif atau data yang berupa angka atau dapat diangkakan. Contoh data interval misalnya hasil ujian, hasil pengukuran berat badan, hasil pengukuran tinggi badan, dan lainnya. Kemudian ada analisis komparasi. Analisis komparasi adalah teknik analisis yang bertujuan untuk membandingkan antara kondisi dua buah kelompok atau lebih. Teknik analisis yang digunakan juga cukup banyak. Penggunaan teknik analisis tersebut tergantung pada jenis skala data dan banyak sedikitnya kelompok. Beberapa contoh hipotesis komparatif diantaranya adalah perbedaan hasil belajar matematika menggunakan metode A dengan menggunakan metode B siswa kelas 10 SMA Seruni tahun pelajaran 2011-2012. Yang kedua, perbedaan minat mahasiswa terhadap profesi guru ditinjau dari status sosial ekonomi orang tua. Yang ketiga, perbedaan prestasi belajar mahasiswa antara yang diajar dengan metode konvensional dengan metode CTL. Di samping teknik analisis di atas, terdapat dua kelompok analisis statistik ditinjau dari bentuk parameternya, yakni statistik parametris dan statistik non-parametris. Statistik parametris
digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Dalam statistik, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol, karena tidak dikehendaki adanya perbedaan antara parameter populasi dan statistik atau data yang diperoleh dari sampel. Contoh dari statistik parametris ini yaitu uji normalitas, uji homogenitas, uji T, dan ANOVA. Yang kedua ada statistik non-parametris. Statistik non-parametris tidak menguji parameter populasi, tetapi menguji distribusi. Statistik parametris kebanyakan digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio, sedangkan statistik non-parametris kebanyakan digunakan untuk menganalisis data nominal, ordinal. Jadi, untuk menguji hipotesis dalam penelitian kuantitatif yang menggunakan statistik, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu macam data dan bentuk hipotesis yang diajukan. Contohnya, korelasi Spearman atau Spearman Rank Order Correlation dan chi-square. Langkah-langkah dalam analisis data kuantitatif. Yang pertama yaitu coding data atau pengkodean data. Pengkodean adalah pemberian lambang tertentu dapat berupa nomor atau angka dalam suatu lembaran tabulasi yang sudah dikumpulkan dan dapatlah dilakukan pengolahan data dengan melalui coding data. Dan yang dimaksud dengan coding di sini adalah usaha mengklarifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut macam-macamnya. Yang kedua yaitu entering data atau memasukkan data. Pemasukan data ini adalah suatu cara dalam membuat kode dengan menggunakan komputer pada IBM Coding Sheet. Coding Sheet adalah lembaran kertas yang mempunyai 80 kolom dan 25 baris. Yang ketiga, cleaning data atau pengecekan kembali data. Melakukan pengecekan kembali untuk melihat keakuratan coding data. Cleaning data terdiri dari possible code cleaning dan contingency cleaning. Possible code cleaning adalah mengecek seluruh kategori variabel pada tiap-tiap kode. Sedangkan contingency cleaning meliputi cross-collapsing dua variabel dan melihat dengan kemungkinan pada logika. Selanjutnya yaitu analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif dibedakan menurut banyaknya variabel. Yang pertama, hasil satu variabel. Penelitian yang hanya mengenai satu variabel biasanya dianalisis secara deskriptif dengan statistik sederhana, yaitu distribusi frekuensi, frekuensi mutlak, frekuensi relatif atau persentase, grafik, dan tabel. Yang kedua yaitu hasil dua variabel. Hasil dari dua variabel ini mencari hubungan antara variabel satu dengan variabel kedua, yaitu variabel independen. Hubungan antara variabel ini dapat dilihat dengan menggunakan skatgram atau grafik yang menjelaskan hubungan antara dua variabel lebih akurat. Penelitian dua variabel merupakan penelitian hubungan atau korelasi yang berfungsi mencari hubungan antar dua variabel. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.